Ya, kembali lagi dalam webinar Kemendikbud RI Sarjana Terapan Jawaban Industri Masa Depan. Kami masih berdiskusi bersama dengan narasumber pada sore hari ini dan sangat menarik ternyata ya. Di segmen yang pertama tadi kita juga sudah banyak pendekatan pemahaman juga begitu ya tentang seperti apakah sarjana terapan dan kebutuhan industri juga di masa depan terkait sarjana terapan. Dan teman-teman juga terima kasih ya masih bergabung bersama kami di melalui Zoom begitu ya dan masih terus aktif mendengarkan juga diskusi pada siang hari ini. Ini masih semua masih on begitu ya, masih semangat sampai dengan akhir. Dan saya juga ingat ini buat teman-teman yang berpartisipasi pada hari ini, boleh langsung mengirimkan pertanyaan melalui chat di Zoom ya, atau mungkin bisa langsung saja WhatsApp ke admin kita di 0812 1299 0001 untuk bertanya langsung dengan format nama dan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa. Sekali lagi ya, nanti akan ada pertanyaan terbaik dan 10 pertanyaan yang paling menarik ini akan langsung ditanyakan kepada narasumber, nanti langsung dijawab oleh narasumber dan akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet masing-masing Rp500.000, totalnya Rp5 juta dan pajak ditanggung oleh pemenang ya. Dapat ilmunya, dapat hadiahnya. Senang sekali ya bisa berdiskusi juga pada siang hari ini. Saya sambung kembali diskusi dan masih bersama dengan Pak Wikan Sakarito, juga Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bu Syofi Felianti Rukman, Direktur Human Capital and Management PT PLN Persero, Ibu Farida Lim, Country Manager Job Street, dan juga Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Tadi sedikit sebenarnya sudah dimention hal yang ideal sudah dilakukan juga bersama dengan PLN ya. Mungkin Bu Syofi bisa menjawab juga nih, sejauh ini seperti apa lulusan vokasi ini bisa juga mendukung pemenuhan tenaga kerja yang ada di PLN? Seperti apa industri kemudian terjawab di kebutuhannya dengan kehadiran teman-teman di Sarjana Terapan? Jadi gini, jadi dari dari 11 orang yang sudah selesai gitu ya, dan sekarang sudah bergabung dengan PLN, itu kita memang melihat teman-teman ini lebih siap pakai gitu ya, karena memang mungkin kita sudah biasakan dengan dengan kebutuhannya kebutuhannya PLN, sehingga memang mereka lebih siap pakai gitu ya, lebih siap pakai dan lebih siap dalam situasi apapun di PLN. Karena kan kami PLN itu scope of work-nya dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Jadi lebih siap karena kita sudah memberikan gambaran kira-kira tuh nanti di PLN seperti apa sih kalian akan bekerja gitu. Nah, teman-teman yang dari D4 ini terlihat memang lebih lead lah hal-hal yang seperti ini gitu ya, karena memang mungkin dari awal culture-nya kami juga mulai sudah ditanamkan di sana, karena kan ada hard competence, ada soft competence sekarang. Nah, soft competence-nya itu udah kita share dari selama mereka bersekolah 4 tahun, seperti apa sih budaya kerja di kami nantinya, seperti apa sih tantangan kerja di PLN itu gitu loh, seperti apa sih future yang sedang diharapkan, yang kita bangun oleh manajemen PLN ke depannya gitu. Nah, ini terlihat memang hasilnya gitu ya. Nah, kami juga masih menunggu nanti sisa yang 90-an lebih lagi gitu ya, untuk Iya. bisa masuk bergabung bersama kami di tahun-tahun berikutnya. Ini step-step yang biasanya dipantau begitu ya dari PLN kan sudah menyiapkan dari tingkat pertama. Nah biasanya apa sih yang terus dilihat nih selain mungkin kalau yang tadi langsung tahu mungkin dari nilai akademik ya mungkin dilihat juga atau apa nih selama masa pemantauan nih ya mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti juga tertarik bergabung juga menyiapkan nih dari sekarang nih Bu Syofi. Jadi memang selama pendidikan itu tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, kurikulum gitu ya. Misalnya kebutuhan kami di PLN ini yang lebih banyak untuk apa sih? Untuk transmisi misalnya gitu ya. Nah itu pembelajaran terkait itu tuh banyak pasti di dalamnya di sana. Terus sekarang culture-nya PLN itu seperti apa sih, budaya kerjanya di PLN itu juga kami harus share. Gitu. Karena itu kita tanamkan dari depan gitu ya. Dan kita juga selalu bilang sama teman-teman, kalian harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kamu harus siap untuk situasi seperti ini gitu loh. Nah, dari awal kita sudah sampaikan, even tadi waktu kita merekrut tingkat 1 itu gitu ya, bersama-sama dengan Sivitas, pasti kalau yang keteknisan itu kita serahkan memang pasti sama teman-teman yang ada di vokasi. Tetapi PLN akan menginterview, pasti kita akan melakukan wawancara, termasuk juga requirement kesehatan, misalnya di sisi PLN itu harus seperti apa, itu sudah kita masukkan dari awal.
Selama masa 4 tahun itu kami review terus gitu loh. Situasi ini kami review termasuk tadi akademisnya dan juga tadi behave gitu ya, behaviornya lah ya untuk soft kompetensi tadi. Jadi karena kami juga menginginkan sekarang saya rasa mungkin Bu Farida juga pasti tahu orang kalau udah rekrutmen itu juga kita akan lihat behave dia pun di media sosial seperti apa itu kami Iya, pantau gitu loh. iya. Itu sesuatu yang kami pantau sekarang. Bagaimana Mhm, dia berbehave di media sosial itu part daripada evaluasi kami dalam kurun waktu 4 tahun itu juga gitu. Karena kita mhm. menginginkan orang yang bekerja di kami, misalnya di PLN itu dengan standar yang seperti ini, begitu dia graduate kita langsung ambil dan bisa kita pekerjakan. Dan itu terbukti. Jadi dengan 11 ini kami mendapatkan hasil seperti yang kami ekspektasi nih so far gitu loh ke depannya. Mhm. Yang sampai saat ini kami mendapatkan hasil seperti yang kami bangun, yang kami bikin bersama-sama Pak Dirjen waktu itu di tahun 2018 dan kita mulai 2019. Oke, menarik sih, sangat-sangat menarik begitu ya. Bahkan iya ya sekarang ya kalau kita mau mendapatkan pekerjaan pun lingkup di luar itu media sosial pun juga jadi pantauan gitu ya. Sekarang saat ini juga jadi behavior. Seperti itu ya Bu Farida, kalau seandainya Bu Farida boleh begitu ya mengomentari begitu ya sedikit seperti apa sih sebenarnya kalau dari sisi melihat behave. Kemudian juga kalau misalnya tadi Pak Wika menyatakan bahwa D4 ini banyak banget loh ternyata jurusannya, bahkan lebih ke langsung menjawab ke industrinya. Ini kan berarti sebagai salah satu juga part yang bisa dikembangkan oleh Job Street begitu ya, terkait mengenai kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail. Bahasa Inggris nggak cuma bahasa Inggris aja, bahasa Inggris bisnis lebih detail lagi gitu ya. Bahkan udah langsung bisa tepat sasaran. Seperti apa nih Bu Farida? Ya, saya rasa ini menarik sekali dan mungkin kalau saya highlight dulu komentar Bu Syofi tadi gitu ya, di mana saat ini uh, istilahnya jejak digital kita itu dimonitor sampai ke tahap pencarian pekerjaan itu adalah hal yang betul sekali, di mana kita lihat bahwa sekarang perusahaan rata-rata pada saat merekrut karyawan selain kemampuan behavior atau attitude itu menjadi faktor penilaian, karena bagaimana attitude itu bisa sejalan dengan value atau culture yang dimiliki oleh perusahaan. Itu menjadi faktor yang sangat penting gitu ya, sehingga mungkin bagi pencari kerja di luar sana gitu ya, pada saat mereka melamar pekerjaan gitu ya, tidak sesimpel pada saat hanya di tatap muka 1 jam interview, tapi lebih dalam dari itu HRD atau recruiter mungkin melakukan tahap investigasi gitu ya istilahnya yang lebih dalam sampai mencari tahu behavior si kandidat dari segi dunia digital. Kemudian jika Mhm. tadi Pak Wika menyampaikan bahwa D4 itu sudah sampai tahap spesialisasi, saya rasa itu sangat-sangat menarik karena kita lihat dunia industri saat ini berkembang sangat-sangat pesat dan sangat cepat. Jadi membutuhkan movement atau pergerakan yang sangat cepat, termasuk dari sisi talent atau karyawan yang dicari, di mana kita lihat industri di Indonesia berkembang pesat, terutama di era digital, industri digital, dan itu membuat pencari kerja atau talent yang memiliki skill atau keahlian khusus itu sangat high demand di market, sehingga mereka itu berpindah dengan sangat cepat. Dan dari sisi perusahaan atau pelaku industri, mereka butuh orang yang siap pakai cepat, karena mereka juga perlu menjalankan atau mengembangkan industrinya secara cepat gitu ya. Sehingga jika memiliki talent-talent jebolan sarjana terapan ini yang siap dipakai, saya rasa dunia industri akan sangat antusias dan sangat positif menyambut bahwa ini adalah talent yang kami butuhkan, yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan siap Mhm. pakai, siap kerja gitu ya, sehingga tidak butuh training atau edukasi yang lebih lama Ya, sehingga ya. bisa menghasilkan cepat. Nah, kalau misalnya bukan pencari kerja, tetapi mungkin perusahaan gitu yang sedang mencari pencari kerja gitu, mencari karyawan begitu di job street sesuai dengan tracking skill khusus atau mungkin kemampuan keahlian khusus begitu ya yang dimiliki oleh teman-teman D4 ini, sejauh mana mungkin itu juga ter-tracking di job street begitu ya. Jadi ini akan lebih jauh banyak terserap dan mudah keterima kerja tuh memang orang-orang yang dengan skill-skill khusus tertinggi tertentu begitu ya, sehingga langsung industrinya pun Betul. akan langsung mempekerjakan begitu yang seperti ini. Seperti apa kalau trackingnya di job street Ibu Farida? Ya, jadi pada saat satu perusahaan memasang iklan atau mencari talent, kami memiliki tracking kualifikasi yang dibutuhkan, spesialisasi yang dibutuhkan itu sangat detail. Jadi di perusahaan akan bisa mengisi secara spesifik keahlian, soft skill, hard skill, apapun yang dibutuhkan, sehingga itu yang akan dicocokkan dengan profil kandidat yang ada yang sudah terregister di Jobstreet. Jadi
dari sisi perusahaan, skill yang dibutuhkan itu mereka tentukan dengan sangat detail. Nah, saat ini yang kita lihat adalah memang yang memiliki kemampuan soft skill itu dan yang sudah memiliki kompetensi, yang sudah pernah praktek atau yang sudah memiliki keahlian di bidang spesialisasi yang mereka miliki itu. Mhm. Oke, ini sangat-sangat menarik begitu ya untuk diperdalam, apalagi berbagai macam yang sudah diberitahukan juga oleh para narasumber. Nah, ini ada pertanyaan sudah masuk begitu teman-teman yang mengikuti Zoom pada hari ini, mau tanyanya ke Pak Wikan. Nih Pak Wikan, saya Winda Marcella dari Tangerang Selatan. Pertanyaan untuk Pak Wikan, dilempar juga ke Bapak Ibu narasumber yang lain. Perbedaannya diploma dengan sarjana, apakah segitu pengaruhnya terhadap industri pekerjaan saat ini? Karena banyak nih D3 teman-teman mungkin yang agak-agak susah nih cari pekerjaan saat ini. Perbedaan signifikannya apa sih yang menonjol Pak Wikan? Oke, monggo Pak Wikan silakan dijawab. Dari Winda Pak. Perbedaannya D3 dan sarjana terapan. Kalau sarjana terapan itu teknisnya dapat, soft skill-nya lebih kuat. Karena ada penambahan 1 tahun itu lebih banyak untuk magang di industri, kuliah sambil magang, serta melakukan project based learning. Jadi melakukan riset menghasilkan menghasilkan produk. Jadi bedanya D3 dengan sarjana terapan, kalau D3 itu lebih ke teknis. Ya, lebih ke teknis ya. Kalau D4 itu teknis bisa, tapi soft skill-nya lebih kuat. Nah, saya juga perlu sampaikan satu lagi. Ini data. Ya, ini data. Saya juga mengalami karena saya lulusan D3. Jadi Bu Sofi, Bu Farida, dan Pak Faisal. Jadi saya tuh masuk UGM tuh masuk D3 teknik mesin, Pak. Karena saya gagal UMPTN. Nah itu aja. Udah itu alasannya itu. Bukan terus saya dulu cinta D3 tuh ya enggak. Saya stres saya masuk D3 dulu. Ini seangkatan saya sampai ke adik-adik saya itu 90% lulusan D3 itu pengen lanjut ke S1. Jadi ini enggak di PLN ya, ini di perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan ketika menerima lulusan D3 itu cepat ya diterima, tetapi biasanya anak-anak D3 itu setelah di training industri bekerja sebentar itu keluar dari industri, keluar dari pekerjaan karena pengen kuliah lagi ngambil S1. Jadi itu ibarat masak 3 tahun ya, 3 tahun masak nasi goreng tambah 2 tahun di S1 akademik itu nasi goreng rames gitu. Ya, yang rugi juga industri sudah terima D3, kemudian mentraining capek-capek, kemudian bisa masuk kerja, 2 tahun mungkin mengundurkan diri karena pengen kuliah lagi ngambil S1. Nah, ketika ini jadi sarjana terapan, ya sudah intinya gini, jangan masak sendiri. Jangan sampai vokasi masak sendiri, makanannya dicicipin oleh industri nggak cocok. Enggak, masak bersama, mirip dengan PLN tadi itu. Resepnya bikin bersama, diajar bersama, masak bersama. Yang berikutnya juga, lah terus nanti siapa yang mengisi posisi-posisi praktis, posisi-posisi operasional, posisi-posisi teknis. Nah itu kita siapkan D2 Mbak Maria. Oke. D2 itu harusnya lebih banyak daripada D4. D2 itu nanti jadi pengelas, ahli ngelas, chef, atau mungkin maintenance, operator. Nah, tapi D2-nya itu kita kawinkan dengan SMK. Gitu. Jadi kebijakan kita sarjana terapan itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus kita pikirkan siapa yang nanti mengisi piramida di bawah, yaitu teknisi. Nah, kita siapkan dengan SMK dan D2. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya. Ini langsung juga menjawab pertanyaan dari Winda Marcella di Tangerang Selatan. Sudah terjawab ya Winda ya, tadi oleh Pak Wikan langsung dijawab. Nah ini mungkin saya sedikit ke Mas Faisal begitu ya, terkait mengenai emang industri akan sebegitu signifikankah begitu ya perbedaannya begitu. Mungkin pertanyaan yang sama juga dengan diploma dan juga sarjana. Nah sejauh ini serapannya seperti apa, kebutuhan masa depannya nanti akan seperti apa nih, pemetaan kebutuhan industri di masa depan akan seperti apa Mas Faisal? Ya, saya rasa untuk industri atau institusi yang masih konvensional dalam rekrutmen, dia memang masih juga konvensional dalam menentukan syarat pendidikan ya satu calon pegawai mereka. Tapi kalau industri makin lama itu makin sudah lebih tidak konvensional ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang tren global ya, ini banyak industri masuk, investasi masuk juga kan sifatnya lintas negara, global value chain. Nah,
industri yang besar-besar ini, yang dia lintas negara ini, umumnya mereka spesifik melihat skills ya. Jadi tidak mesti harus harus sarjana misalkan S1 tapi yang penting dia skillsnya apa atau bidang keahlian dia apa. Nah, selebihnya baru kemudian dia melihat bagaimana soft skills ya. Jadi karena bagi mereka yang penting adalah kecocokan dengan kebutuhan industri mereka. Bahkan mereka juga setelah itu mentraining kembali. Ya, jadi ada training juga kembali di industrinya sendiri ya. Nah, jadi sebetulnya ini trennya semestinya makin bagus gitu ya dari sisi industri. Saya rasa pergeserannya untuk kemudian banyak ingin merekrut jenis tipe daripada pelamar dengan keahlian atau pendidikan seperti diploma 4 ini ya. Sudah makin lama makin banyak. Hanya saja dari sisi masyarakat ya, saya rasa itu yang pekerjaan besarnya. Jadi sosialisasi apa sih sebetulnya diploma 4 itu. Nah, itu yang kemudian nanti akan menelurkan lebih banyak lagi lulusan diploma 4 gitu ya. Karena kalau tanpa ada orang tahu, jadi orang tidak terpacu atau termotivasi untuk menempuh pendidikan D4. Nah, saya aja sendiri baru tahu dari Pak Wikan hari ini bahwa ternyata D4 itu sarjana terapan plus ada soft skill-nya juga. Nah, padahal kalau kita kawinkan dengan bagaimana evaluasi misalkan banyak perguruan tinggi ya, sarjana maksud saya. Nah, ketika lulus di dunia industri, salah satu yang menjadi catatan besar ya dalam dunia industri lulusan sarjana itu adalah masalah soft skill-nya. Dan terutama juga yang sifatnya kalau dia harus bersaing dengan masuk ke perusahaan internasional. Gitu ya, soft skill ini mulai dari masalah confidence-nya, kemampuan menyampaikan ide, kemudian berbahasa Inggrisnya juga, kemampuan teamwork dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal-hal yang sangat penting ya bagi para recruiter yang sifatnya perusahaan-perusahaan yang seringkali juga multinasional. Oke, cukup terjawab ya dan sangat-sangat terjawab juga nih pertanyaan dari Winda Marcella di Tangerang Selatan oleh Mas Faisal juga dan dari Pak Wikan juga. Teman-teman jangan kemana-mana ya, masih akan terus bergabung bersama dengan kami karena diskusi webinar Kemendikbud Sarjana Terapan Jawaban Industri Masa Depan akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.